Kejahatan tak akan laku diperdagangkan, namun bisa dijalankan ketika berkuasa. Ketika kejahatan itu sering menjadi perburuan massa, maka ramai-ramailah para penjahat belajar tentang kebenaran. Penjahat kembali di waktu lain sebagai pembela kebenaran untuk menggiring orang-orang baik ke tempat jagal. Setelah itu, tinggallah kejahatan berbaju kebenaran. Wajah kebengisan dibalut ditutupi dengan topeng wajah malaikat, melayani rakyat, menggiring ke kubangan yang diinginkan. Perlahan, semua pun rela berenang di lumpur kesalahan secara berjamaah, karena orang-orang baik yang mereka muliakan telah berenang, telah ikut berkubang. Hingga batas waktunya sampai di pertikungan masa depan, terus hiduplah dalam kepalsuan bersama orang-orang asing yang berhasil mengelabui. Engkau tidak diizinkan berjalan di barisan terdepan dalam penuntutan hak, kecuali di waktu perayaan pemujaan. Engkaulah yang akan disuruh memimpin bersujud di barisan paling depan. Hingga dahimu yang bersujud sembah hampir menyentuh kaki-kaki mereka asing dengan kata demi kebenaran yang mereka bawa. Orang mulia terlihat jadi orang biasa dan penjahat yang memegang kendali seolah suci. Gelombang penjajahan berwujud pembebasan datang membawa kabar kemenangan. Hakikatnya itu awal penindasan. Kejahatan selalu diburu untuk dihancurkan di setiap awal perjuangan. Namun kebenaran pun selalu dihancurkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Kata kebenaran umpama kuda gagah yang berlari kencang, sering ditunggang para penjahat untuk menipu pandangan, atau sering juga ditunggang para pejuang kebenaran untuk membuat kebenaran terus berbunga. Penjahat akan mencari alasan ketika bersalah, lari dari tanggung jawab. Mereka akan merangkai kata-kata indah untuk membela diri. Penjahat membasuh diri dengan air kubangan penindasan, berdiri di menara tertinggi, teriakan kebenaran. Itu adalah mereka. Penjual palsu kebenaran.